Oke, selamat pagi. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas relay modul. Ini relay yang satu channel ya. Di sini ada input, ground dan VCC ya. Di sini ada 3 port, yang tengah adalah ground ya untuk koneksi ke sini, dan satunya always ya, usually open dan usually close ya. Ya, normally close dan normally open ya sana itu. Ya, ini dalam tulisan Cina ya, yang sebelah kiri adalah normally close, yang sebelah kanan adalah normally open gitu ya sana. Bedanya apa? Kalau misalnya normally open, defaultnya adalah listriknya terputus ya. Listriknya terputus. Kalau misalnya normally close, listriknya nyambung. Intinya yang umumnya biasanya nyambung dan kadang-kadang dimatiin pakai normally close. Kalau yang kadang-kadang dinyalain itu pakai normally ini ya, open ya. Jadi ini yang versi 5 relay. Jadinya sini bedanya cuma inputnya ada 8 buah sebanyak relaynya gitu ya. Ada 8 buah tengah, sehingga nanti tinggal dikoneksi ke digital input yang beda-beda aja gitu ya di sini. Oke, seperti dan sini bisa juga switching tegangannya gitu ya sana. Oke, nah di sini juga sama, masing-masing ada dari ini ya, K8 ya, karena kebalik ya. Itu ininya sampai K1 ya tentunya itu. Ini ya bisa kalian gunakan ini ya, normally close atau normally open. Oke, di sini ya kita bisa gunakan kabel ini ya, kabel listrik ya. Biasanya kita potong tengahnya ya. Intinya kalau kabel AC ya terdiri dari 2 bagian, yaitu ini ya, satunya berfungsi sebagai pengalir arus, dan satunya sebagai ini ya, apa namanya, ini bolak-balik ya sana. Intinya untuk menyambungkan, biasanya kita supaya rapi kita potong ya tengah-tengahnya. Jadi satunya untuk di steker, satunya untuk outletnya gitu ya, ya listriknya. Oke. Jadi kita supaya gampang motongnya kita tandai dengan spidol ya. Pakai ballpoint juga boleh, pakai pensil juga boleh, ya. Pakai filling juga boleh, ya. Mana ya boleh. Oke, itu. Nah sekarang kita gunting pakai cutter ya. Cutter. Nah di sini apa namanya? Karena sambil merekam agak kurang konsen juga gitu ya. Ini bisa pakai ini ya. Bisa juga pakai tang gitu ya, pakai tang, tapi kalau pakai tang resiko melukainya lebih ini ya. Dari ini kabel yang isinya 2 ya, ada yang isinya 3. Saya lebih rekomendasi pakai yang 3 ya kalau ada grounding di rumah ya. Ini itu ya, agak lama di sini ya, itu buang-buang waktu saya ini ya. Kayaknya bisa diambil sini ya. Jadi coba dibengkok-bengkokin gitu ya, bengkok-bengkokin. Kalau udah ada kininya ya kita tinggal rapiin mana yang ini gitu ya. Biasanya saya bisa lebih cepat karena mungkin grogi karena sambil direkam ya gitu. Oke. Nah, seperti itu. Hanya kita potong juga yang sebelahnya. Ya, intinya ini sebaiknya kalian hati-hati ya di sini. Gunakan kabel yang emang tebal ya, dan cocok untuk listrik tegangan ini ya, arus bolak-balik, yaitu AC 220 volt. Kalau kalian kesetrum itu lumayan sakit jadinya. Harus hati-hati, beda dengan yang menggunakan baterai. Kalau menggunakan baterai atau yang sudah dikonversi, misalnya arus dari laptop paling DC maksimal 12 volt, nggak terlalu mematikan. Tapi kalau ini lumayan, setelah keduanya bisa dibengkokin dan terputus, kita ambil tengahnya ya sini. Oke. Ya itu ya sedikit ya itu. Nah ini kita buka lepas ini. Ini gunakan listrik yang aman seperti ini. Saya agak paranoid sehingga nggak berani pakai kabel yang serabut kalau untuk AC. Kalau untuk yang DC saya suka pakai serabut ya. Tapi itu opini yang berpisah juga. Ada yang bilang serabut lebih aman gitu ya misalnya. Ya. Nah, ini biasanya saya cepat, tapi ini ya sah juga. Oke. Aduh, ini dah. Lama ya, kurang pro gitu ya sini. Oke. Ya maaf membuat kalian harus menonton ya, membosankan sorry ini.
Ya, ini juga kurang pro ya. Ini kalau yang YouTuber pro mungkin nggak sampai gini lah. Nih kadang apa namanya saya ngerekam ini. Ini juga suaranya direkam setelah ini. Ini saya nggak bisa mengerjakan satu sambil ngomong gitu, nggak bisa. Sudah ini. Ya. Ini dikupas ya. Ini bisa disimpan buat ini ya, buat nanti kalau mau misalnya menyambung ini ya, menyambung kabel. Ini saya biasanya simpan yang gini-gini. Kalau misalnya mau menyambung kabel bisa dipakai buat ditambah lagi. Nah, kita ada dua kabel ya. Ini kebetulan yang ini bebas yang biru atau yang coklat malah aja kalian boleh pakai ya. Ini kita pakai yang biru, saya gunakan kabel pengupas ini ya. Jadinya ada yang pengupas otomatis juga tanpa ada skala. Tapi saya kurang suka karena sering melukai kabel dalamnya dan itu bikin kabelnya tidak awet. Ya. Saya pakai ini. Jadinya kalau kabel ini adalah 1 mm ya, 1 mm. Jadinya di sini ada ininya ya, ada skalanya. Jadi kita pakai yang 1.0 ini. Ya. Jadi saya suka salah hitung ininya ini ya. Pastikan di situ. 1, 2, 3, 4. Ya, gitu. Nah ini paranoid banget gitu ya. Dalam ini, oke. Ya, ceklek ini jangan. Kalau ini pakai cutter juga bisa ya, tapi makan waktu ya, makan waktu. Ini rapi ya, rapi kalau ini. Dan tidak perlu tenaga lagi untuk menariknya gitu ya. Dan jadinya tidak melukai inti daripada kabelnya gitu ya. Oke itu. Ya. Seperti itu ininya sudah rapi ya. Ini ya. Ini ya kurang lebih tambah pendek ya sana. Oke. Ya, ini agak macet. Oke, ini kita pakai tang ini yang ujungnya yang ini kita pakai bengkok ya. Pakai jari juga bisa tentunya, tapi ya itu ya apa namanya. Kalau jarinya gede-gede kayak saya agak gini ya. saya ini ya itulah saya termasuk bukan orang yang tangannya lincah sehingga perlu banyak tools gitu ya dalam ini dibengkokin seperti ini ya yang kita masukkan di situ ya. Oke, tentunya perlu obeng ya, perlu obeng. Oke, ini dirapiin lagi, perlu obeng ya itu ya, seperti itu. Sekarang kita buka obeng ya di sini. Saya nggak ingat ukurannya, tapi intinya obeng plus yang ini, obeng plus yang agak kecilan dan ujungnya tidak tebal gitu ya. Itu ya di sini ininya paling aman punya ini ya, yang banyak matanya, jadinya lebih ringkas juga gitu ya. Gitu. Ya, ini set putar, ya putar, ya itu. Ya, selesai salah putar, ininya sebenarnya yang kita pakai adalah normally open ya, normally open. Sehingga defaultnya adalah terputus. Ini kita masuk di sini. Kita juga masuk di sini, ya udah masuk, agak tekan dikit ya, supaya pastikan masuk ke dalam, supaya kabel di luar, sehingga kita terhindar dari resiko kesetrum. Kita tutup ke arah kanan ya nutupnya, ke arah kiri buka. Itu semua ini ya mur begitu ya cara kerja. Oke kita di sini udah jadinya ini ya. Sekarang sini tambahkan steker, sini tambahkan outlet atau tambahkan lampu bisa ya. Dan bisa juga diparalelkan dengan diserikan dengan cuk biasa, switch biasa ya rumah. Jadinya kalau mau mengontrol listrik rumah bisa diserikan dengan itu ya. Tombol on off. Ya kalau misalnya banyak gimana gitu kan ya di sini. Misalnya menggunakan Wago ini ya, Wago yang isi 5, jadinya masing-masing dua kabel baik itu yang bersifatnya true sama yang masuk ke relay dihubungkan di sana di Wago yang terpisah sehingga bisa ya. Kalau misalnya ke-8-nya dipakai ini ya apa namanya perlu lebih dari 2 Wago, mungkin 4 sampai gitu ya. Bisa juga tanpa menggunakan Wago ini ya. Kayak kita putar aja tadi ya. Tanpa menggunakan Wago juga bisa sebenarnya ini ya. Makanya bisa dibentuk T gitu ya, dililit, tapi itu sekali lagi tidak konsisten. Justru waktu itu kalau dililit itu lebih bagus pakai serabut ya, bukan tunggal. Kalau tunggal dia kadang karena panas dia melengkung dan sebagainya. Kecuali kita pakai benar-benar pakai tenaga gitu ngelilitnya gitu ya, gitu di sana. Jadi kalau supaya paling aman pakai Wago, karena Wago juga dia
berbasis listrik yang isolasinya plastik yang isolasinya bagus, sehingga risiko kita kesetrum juga rendah gitu ya. Ini sepertinya instalasi rumah itu juga pakai Wago lebih aman sebenarnya gitu ya. Tapi saya sendiri tipe orang yang nggak berani naik ke plafon, dan ini konsepnya saya ngerti gitu ya, menggambar instalasi listrik rumah itu saya belajar waktu S1, tapi disuruh install beneran saya ini biasanya justru bayar orang gitu misalnya. Ya, beberapa waktu di Bali ada proyek juga seperti itu misalnya. Oke, itu sekarang kita lihat codingannya ya. Codingannya sangat sederhana, makanya video ininya panjang gitu ya. Nah, di sini jadinya apa namanya, ini contohnya kalau dikolaborasikan dengan PIR ya sana. Ini codingannya sama dengan PIR yang biasa. Nah, di sini tidak ada library untuk relay, karena relay itu sama dengan LED biasa ya. Jadinya tinggal dikasih apa namanya, ini ya, digital write, high berarti dia nyala. Tapi di sini kalau misalnya normally open berarti dia ini ya, ketika low dia mati ya, terus ketika high dia baru nyala gitu ya di sana. Terus apa namanya, kalau normally close beda ya, kalau misalnya dia low berarti dia nyala, kalau open berarti dia high berarti dia putus gitu ya. Ini di sini kalau saya misalnya di sini misalnya kalau untuk lampu rumah gitu ya, lampu rumah yang misalnya jarang-jarang nyala, misalnya lampu toilet gitu misalnya gitu ya, itu cocoknya adalah normally open gitu ya misalnya. Tapi kalau misalnya lampu malam hari gitu misalnya, cocoknya normally close ya, karena dia akan nyala berjam-jam. Jadinya kalau misalnya jadinya gimana gitu, jadinya di sini digitalnya high-nya dalam tempo lama itu akan merusak relaynya. Ini sebabnya kalau lampunya ini ya lebih lama nyala, lebih baik menggunakan normally close ya gitu sana. Gitu. Ini adalah yang ininya di sini ini ya detect motionnya. Jadi jika dia low ya di high kan, jika high dia dibalikkan ke sini dan di low kan gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Ini logika bolak-baliknya gitu ya. Ini dan delaynya adalah ini ya 10 detik, karena PIR itu kan ini ya deteksi geraknya dengan ngasih ngasih delay kurang lebih apa namanya 10 detik itu sudah cukup untuk ini ya. 10 detik itu lumayan cepat ya kalau kita masuk ruangan. Jadinya kalau masih gerakannya konstan berarti dia baru nyala seperti itu ya sana. Dan ini relaynya di 8. Jadi kalau misalnya lebih dari satu relay itu bisa tinggal dibanyain relaynya ya. Itu contoh pertama menggunakan Arduino dan PIR. Yang kedua adalah menggunakan ini ya, apa namanya, Wemos atau ESP82 Note MCU ya di sana. Ini juga simple ya. Codingan yang apa saya pernah jelasin dulu tentang LED kecil itu bisa diterapkan langsung, karena kurang lebih codingannya sama, itu digital write ya, low dan high gitu ya sebenarnya. Defaultnya adalah low. Itu ya. Sebenarnya ini tinggal ganti aja ya D2 ya. Dan di sini codingannya persis sama ya. Di sini jika ada variabel get ya relay on berarti high kan, jika low berarti low gitu ya. Ini juga bisa mencari dengan menggunakan HTTP client, bisa mencari waktu di internet dan otomatis menyalakan di waktu tertentu gitu juga bisa ya kita coding seperti itu ya. Dan relay ini resikonya tinggi, sehingga kalau diangkat sebagai TA sederhananya diterima biasanya gitu ya. Oke. Nah, itu ya bedanya di sini bukan 9600 tapi ya 1150200 gitu ya. Gitu ya. Oke. Seperti itu ya tentang relay ya. Ini kalau misalnya relay yang 8 channel, tinggal relay 1, relay 2, relay 3, relay 4 sebanyak-banyaknya ditulis dan tulis kondisi ininya sini misalnya. Dan di sini juga kalian bisa ganti relay 1 sama dengan on, relay 2 sama dengan relay 1 dengan sama dengan off, dan ditambahkan aja ini sebanyak-banyaknya itu dan bisa. Dan kalian bisa membuat smart home dengan ini ya, asal kalian berani naik ke plafon dan
berani ambil resiko dan punya konsentrasi yang baik gitu ya. Kalau saya termasuk bukan orang yang punya konsentrasi yang baik, sehingga saya nggak terlalu berani ngambil pekerjaan yang resiko, misalnya pekerjaan pertukangan seperti itu saya nggak terlalu, maksudnya nggak berani gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, oke, sekian tentang relay. Terima kasih.